Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Web TV kembali pada kesempatan kali ini kita bersua dan telah hadir di studio Ustadz Irfan. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang akhlak. Kalau judulnya ini Ustadz, ada teman yang itu berhutang dan mungkin levelnya sudah terjerat. Nah, kita sebagai teman harus bagaimana? Itu jadi bahasan kita pada kesempatan kali ini. Namun jangan lupa kita harus senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan sehat, kenikmatan iman itu yang utama, dan mudah-mudahan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita bisa menjalankan ibadah puasa atau ibadah-ibadah lain di bulan Ramadan ini dengan secara totalitas. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo Ustadz menjelaskan kepada konco-konco Web TV tentang akhlak terkait dengan hutang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah sana jaza, Mas Aziz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Hutang ini harusnya menjadi momok yang harus ditakutkan oleh setiap orang yang beriman. Kenapa? Karena Rasul yang mulia bersabda dalam hadis Tirmidzi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin itu tergantung, nggak boleh masuk surga gara-gara hutang. Bahkan kalau dia mati syahid, Kita tahu keutamaan orang mati syahid kan nggak dihisap, nggak diazab, dikubur beserta pakaian. Ya udah meninggal langsung kuburin. Ada jaminan surga, langsung bypass. Surganya tuh nggak pakai ngantri dulu. Kalau misalkan orang pada umumnya meninggal, dia bakal antri di padang mahsyar, kemudian ditimbang amalannya, berat yang mana, berat amal solehnya atau berat amal salahnya. Itu kan orang pada umumnya prosesnya menegangkan. Tapi orang mati syahid langsung surga, ketahan Mas Aziz, ketahan, nggak boleh masuk surga. Kenapa ya Allah nggak boleh masuk surga nih? Tuh utangmu masih ada tuh 3.000 sama penjual gorengan. Wah. Makanya ini harus banget ditakutkan oleh semua orang yang beriman. Takut jangan sampai ngutang, jangan sampai punya utang, apalagi mati masih meninggalkan hutang. Jadi yang pertama harus punya dulu rasa takut. Nah, sekarang nih saya pengen nanya balik ke Mas Aziz, kira-kira Mas Aziz pernah ngalamin enggak ngutangin orang, datangnya mah nangis memelas, begitu nagih dia begini. Aduh, kayak gantian kita yang memelas padahal itu uang kita. Pernah ngalamin Mas Aziz? Ya, kalau spesifik apa yang disampaikan Ustaz sih belum. Cuman kita pernah melihat ya kondisi semacam itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini juga harus jadi catatan nih buat teman-teman yang disayang Allah dimanapun teman-teman berada. Seseorang kalau mendengarkan hadis Nabi dan hatinya kemudian mengingat-ingat setiap detail kalimat per kalimat, harusnya takut. Sebagaimana kata Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang dalam hadis Ibnu Majah yang dia punya hutang, kemudian dia enggan membayar hutangnya, maka besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan gelar pencuri. Kenapa gelar pencuri? Dia ngutang tapi dia nggak mau ngelunasin utang-utangnya, dibangkitin dalam gelar yang tersemat di dirinya itu dengan gelar pencuri. Nah, tugas kita sebagai teman ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan. Tugasmu itu hanyalah memberi peringatan. Kamu punya utang ya sama saya, tolong segera dilunasi. Nggak mau lah. Ngapain sih? Udahlah, utang cuma 1.000 perak doang. 1.000 perak besok bakal ditagih. Jangankan 1.000 perak, kalaupun punya utang 1 perak, 1 rupiah bakal tetap ditagih di hari kiamat kelak. Apalagi ada hadis yang masyhur, seseorang punya hutang di dunia, kelak akan dia lunasi di akhirat kelak. Dengan apa dia melunasi? Dengan pahalanya. Jadi kalau misalkan ada si A punya utang sama kita 10.000,
Dia meninggal utangnya belum lunasi dan kita merasa oh saya nggak ikhlas. Kita meninggal, keduanya bertemu nanti di sana di akhirat dibayar bukan dengan dinar dirham karena di akhirat nggak berlaku lagi. Ya. Dinar dirham, dolar, rupiah, rupiah, ringgit atau apapun itu nggak berlaku. Yang ada di sana pahala. Kalau dia punya utang, dia akan menyaur utangnya dengan pahala yang dia punya. Kalau pahalanya udah habis gimana? Dosanya kita yang menghutangi dia bisa terlimpahkan kepadanya sehingga dia pun dicampakkan ke jurang siksa api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka berhati-hatilah teman-teman. Jangan punya lifestyle hidup suka ngutang. Apa-apa ngutang. Beli motor ngutang, beli mobil ngutang, beli handphone ngutang, beli apa-apa ngutang, beli rumah ngutang. Wah itu enggak banget. Rasul kan pernah ngutang Iya, Rasul pernah ngutang sallallahu alaihi wasallam. Tapi catat baik-baik. Gimana cara Rasul ngutang? Rasul pernah membeli gandum dengan cara hutang, tapi beliau gadaikan baju besi beliau yang harganya 30 kali lipat dari harga gandumnya. Itu namanya menggadaikan. Jadi kalaupun beliau meninggal, ada jaminan yang bisa melunasi hutang beliau. Itu yang pertama. Jadi beliau punya jaminan. Yang kedua, Nabi ngutang buat beli gandum, buat makan. Kita hari ini ngutang buat apa? Foya-foya. Beli handphone, beli tas branded, beli jam tangan branded, beli hal-hal yang supaya dia tuh udah keren loh hidupnya, udah bawa mobil sendiri loh. Padahal utang semuanya. Jangan buka pintu hutang. Kalau saran saya personal, saran saya pribadi, jangan buka pintu hutang. Apapun bentuknya kalau bisa jangan ngutang. Usaha dulu sesuai dengan kemampuan kita. Pasrahkan sama Allah, tawakal setelah ikhtiar terbaik, jangan buka pintu hutang. Barakallahu fikum. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz, bahasan yang menarik. Intinya ketika tidak terpaksa sekali ketika tidak terpaksa sekali kita hindari hutang, dan kita doakan Ustadz. Tentu banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih terlilit hutang, Allah segera lunaskan hutang-hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Konco Web TV, bahasan yang menarik ini tentu akan menambah ilmu bagi kita dan bukan hanya menambah tapi akan merubah pola hidup kita agar kita senantiasa terbimbing. Dan terima kasih telah hadir di sini Ustadz, dan juga terima kasih kepada para pemirsa sekalian. Kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.